Pemirsa seri pemahaman Skriptura yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, kita akan membahas seri SPS kedua yang mengambil tema nama-nama Tuhan dalam Perjanjian Baru, dan pada bagian ke-21 ini kita akan membahas tentang nama jalan, kebenaran, dan hidup. Ayat yang memuat nama ini pada Yohanes 14 ayat yang ke-6. Pada Yohanes 14 ini Tuhan Yesus berbicara tentang rumah Bapa yang memiliki banyak tempat tinggal. Dan untuk sampai ke rumah Bapa itu, Yesus menawarkan jalan ke sana. Dan jalan itu adalah dirinya sendiri. Dia berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Untuk itu kita harus percaya. Maka kalau kita mengenal Yesus sebagai jalan itu berarti kita harus berjuang supaya jalan dan pola hidup dari Kristus menjadi jalan dan pola hidup kita juga. Dan kalau kita mengenal Yesus sebagai kebenaran, maka kita harus menjadi kebenaran yang berjalan. Selanjutnya kalau kita mengenal Yesus sebagai kehidupan, maka Yesus harus menjadi tokoh kehidupan bagi kehidupan kita. Tuntutan dari mengenal Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup meminta diri kita suatu perubahan sikap hidup kita harus sesuai dengan tuntutannya. Maka menjadi pertanyaan bagi kita saat ini, apakah benar Yesus itu punya arti bagi hidup kita secara pribadi? Apakah kita sungguh mengikuti jalannya dan percaya pada kebenaran ajarannya agar kita pun hidup dari kelimpahan hidupnya? Memang tidak mudah. Mengenal Yesus tidak lain berarti kita harus berubah. Karena Dia yang kita kenal itu berpengaruh dan berdaya ubah bagi kita. Seperti halnya Paulus mengatakan, berubahlah sesuai dengan pembaruan hidup itu. Berubah secara metamorfosa, secara progresif, terus-menerus menjadi sesuatu yang baik. Karena Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ia telah dan terus menawarkan dirinya. Ia menawarkan jalan yang harus kita lalui. Dan jalan itu adalah dirinya sendiri. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Mengenal Yesus berarti membiarkan diri kita diubah untuk mengikuti pola dan jalan hidupnya. Dia adalah jalan yang mengantar kita dengan selamat ke rumah Bapa yang banyak tempat tinggal itu. Tidak ada jalan lain. Dia adalah satu-satunya jalan keselamatan bagi kita untuk memperoleh kebenaran sejati dan kehidupan yang abadi. Kita sadar bahwa kita sering tidak percaya. Kita sering juga mengandalkan kekuatan sendiri. Kita jalan menuruti kehendak dan pikiran kita sendiri. Pada saat yang sama, kita lalu menjadi bingung, kita putus asa, hilang harapan, hilang pegangan. Kita menjadi kecewa dan putus asa. Kita sering menuntut Tuhan agar mengikuti jalan pikiran dan kehendak kita, mengikuti rancangan-rancangan yang telah kita susun dengan rapi. Tapi jalan Tuhan sendiri lain dari jalan kita. Kitalah yang harus menyesuaikan dan bahkan merubah jalan hidup kita pada jalan Tuhan. Hanya satu yang Yesus minta, yakni percaya dan terus berjalan menuju Bapa melalui Yesus sang jalan, kebenaran, dan hidup. Mari kita berdoa. Ya Bapa, tambahkanlah iman kami untuk selalu percaya pada kehendak-Mu. Dan hantarlah kami melalui Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup kami.
untuk sampai ke rumah. Amin. Soli Deo Gloria. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa